menyaksikan sosok bersama Ki Samsul Arif. sebelah mana tadi enak? Ya, pemirsa, ini ternyata kejutannya itu termasuk luar biasa bagi saya ya. Selain saya berkeringat tadi, dia tiba-tiba datang, nongol tanpa ada pemberitahuan, ya, kejam menurut saya. Itu setelah mau nanya perusahaan, apanya ada ini yang mau ditanyakan lagi, entah apa ini. Makanya saya kalau udah kayak gini kadang kaget gitu ya, kaget nggak ada persiapan, yang pasti jahat gitu. Jahat gitu, dan mungkin ikut-ikutan gitu. Oke, jadi ini Ki yang mau ditanyain. Wah, jadi intinya kan sejatinya yang namanya manusia ya, itu kan katanya bisa menyimpan power atau menyimpan energi gitu ya, dan sehingga energi itu bisa digunakan ya. Nah, itu gimana gitu penjelasannya? Membangkitkan energi kita sendiri. Membangkitkan energi kita sendiri ya. Nah itu gimana itu penjelasan penjelasan? Oke, Mas Sugeng tolong ditutup di sini. Karena nanti penjelasan saya ya pemirsa takutnya tidak jelas karena bercampur dengan suara turunnya hujan ya. Ini kebetulan kan kita pakai atapnya itu atap seng, jadi suara hujan itu kencang banget. Pertanyaannya, sesungguhnya manusia itu mempunyai potensi besar ya untuk bisa menggali kemampuan atau menggali energi dalam tubuhnya masing-masing, dalam tubuhnya sendiri. Itu pertanyaannya ya. Iya. Yeah. Saya teringat ada subscriber saya yang bertanya, Ki, kapan Aki mau buat tutorial cara membangkitkan energi secara mandiri dalam tubuh kita. Dan saya juga pernah berjanji ya sama pemirsa, pada waktu itu saya akan membuatkan tutorial-tutorial yang mana tutorial tentang membangkitkan potensi energi dalam diri. Dan mungkin hari inilah saya akan menjawab atau menjelaskan tentang hal itu ya. Oke. Sebelumnya yang perlu kita ketahui, alam ini adalah menyimpan satu bentuk daya atau energi atau power yang sangat kaya raya. Allah menurunkan prana itu pada beberapa benda atau semua makhluk yang ada di dalam bumi ya. Manusia salah satunya yang diberi power tersebut. Nah, untuk membangkitkan energi atau prana dalam diri, semuanya bisa membangkitkan ya. Jadi ini muslim ataupun non muslim juga bisa membangkitkan energi seperti ini. Salah satunya dengan cara yang benar ya, dengan metode-metode yang benar itu akan menghasilkan hasil yang bagus. Tapi kalau
cara atau metodenya itu salah, maka ya akan sia-sia belaka. Manusia dianugerahi 3 kekuatan, ya, 3 kekuatan, yaitu kekuatan kekuatan fisik, kemudian yang kedua kekuatan fikir, yang ketiga adalah kekuatan batin. Manusia dianugerahi oleh Allah yaitu 3 kekuatan: kekuatan fisik, kekuatan fikir, dan kekuatan batin. Selain dari manusia, tidak semua makhluk mendapatkan 3 kekuatan ini. Yang punya hanya manusia yang Allah berikan kepada kita 3 kekuatan ini. Paham ya maksudnya? Kekuatan fisik, kekuatan fikir, dan kekuatan batin. Kekuatan fisik adalah kemampuan atau tenaga di mana yang sering kita gunakan untuk bekerja sehari-hari, itu fisik, ya. Terus kemudian dalam artian di sini adalah fisik yang sehat. Fisik yang sehat adalah fisik yang segar bugar, ya. Kemudian kekuatan fikir, yaitu kemampuan untuk memberikan suatu bentuk imajinasi atau keinginan supaya terwujud, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kekuatan batin. Kalau batin bersih, batinnya bagus, dia akan menjadi sumber kekuatan juga bagi manusia. Sulit sih menjelaskannya, agak legap-legu ya, tapi mungkin bisa dimengerti lah ya. Nah, insya Allah pun pemirsa juga akan bisa paham. Ini jujur saja tadi saya bangun tidur setelah sholat asar, saya nonton TV, tiba-tiba ini nongol tiba-tiba ya, datang tiba-tiba. Jadi mungkin belum fresh sayanya ya. Kaget pun iya juga, nggak ada kegiatan yang sifatnya mengadu fisik, tapi berkeringat kuat karena gara-gara tadi dia tanya-tanya masalah pusaka. Luar biasa ini kejamnya. Iya pula ya, ya pemirsa. Tapi nggak semuanya manusia itu bisa mengaktifkan 3-tiganya. Tapi yang dimaksud di sini kita harus bisa menyeimbangkan 3-tiganya, ya. Yaitu kekuatan fisik, kekuatan fikir, dan kekuatan batin ini harus seimbang dalam kehidupan kita. Apabila salah satu dari kekuatan tersebut tidak seimbang, maka juga akan sulit untuk menimbulkan kekuatan. Jadi kalau dia nanti seimbang 3-tiganya, itu akan menimbulkan suatu bentuk kekuatan besar, ya. Itu seperti kekuatan yang sifatnya itu supranatural. Ada beberapa manusia yang kekuatan fikirnya itu kuat, tapi kekuatan fisik dan batinnya lemah, ya. Ada juga tipe orang yang kekuatan fisiknya lemah, tapi kekuatan pikir dan kekuatan batinnya kuat. Dan ada juga yang kekuatan batinnya kuat, tapi daya kekuatan fikir dan kekuatan fisiknya lemah. Nah, kalau bisa ini diusahakan supaya 3-tiganya itu bisa kuat. Itu gimana caranya? Cukup sederhana. Pertama, untuk menguatkan daya fisik. Untuk menguatkan daya fisik ini kita harus rajin berolahraga, ya, rajin bangun pagi, kemudian aktivitas ibadah, aktivitas kerja kita kerjakan, kemudian sore kita kalau selain jogging ya senam-senam gitulah ya, senam-senam untuk kesehatan fisik kita. Itu sangat pengaruh dalam kehidupan ya. Itu sangat bagus sekali kalau kita kerjakan, kita lakukan gitu. Jadi intinya untuk fisik yaitu rajin olahraga, makan teratur, istirahat cukup. Insya Allah itu juga akan bagus fisiknya, kesehatannya juga akan
strong ya, atau jos. Terus kemudian bagaimana cara untuk menguatkan daya pikir atau kekuatan pikir? Pertama, kita selalu berpikir positif. Apapun yang kita hadapi, tetap kita positive thinking atau husnudon ya, dan jangan kita suudon. Nah, apabila kekuatan kita itu ada timbul keburukan, maka juga tidak akan bisa sempurna. Satu bentuk kekuatan itu akan timbul dalam diri kita. Nah, intinya selalu berpikir positif, selalu berbuat baik ya, itu adalah cara untuk menguatkan daya pikir kita. Terus kemudian bagaimana cara untuk menguatkan daya atau kekuatan batin? Nah, batin ini adalah generator utama ya, pemicu untuk timbulnya energi-energi supranatural tersebut. Apabila batin kita ini kotor, di dalam hatinya itu masih ada dendam, masih ada iri. Kenapa saya bisa, kenapa saya nggak bisa, mereka bisa, timbul iri. Nah, terus masih ada juga ujub, sombong, ya, riya, apapun kotoran-kotoran batin itu masih ada melekat di dalam batin mereka, dalam hati mereka, maka akan sulit untuk melakukan pembangkitan energi supranatural tersebut. Dan apabila batin itu juga nggak akan bersih, apapun yang masuk negatif itu akan mudah. Sementara untuk positif masuk ke dalam diri itu akan sulit. Nah, yang ada setiap harinya dia akan timbul amarah, timbul emosional ya. Terus kemudian dia mengasingkan diri, tidak percaya diri. Nah, pokoknya banyaklah efek-efek yang terjadi pada seseorang yang tidak membersihkan hatinya. Biarpun kita salah, kita harus berani meminta maaf, ya, karena kita tidak akan pernah selamanya itu benar seterusnya. Tetap kita itu ada salahnya. Jadi itu sangat berpengaruh kepada kekuatan batin kita sendiri. Nah, apabila ketiga-tiganya itu sudah klop, sudah sinkron, nah itu nanti akan mudah. Kita tinggal penyerapan energi-energi yang Allah berikan di dalam bumi ini. Nah, untuk tahap penyerapan, insya Allah saya akan jelaskan lain waktu ya, sebab ini adalah penjelasan tentang potensi yang harus kita bangkitkan, potensi yang harus kita jaga, potensi yang harus kita perhatikan untuk menjalani atau menghidupkan kekuatan yang ada pada diri. Gitu ya Mas Tiko ya. Nah, jadi mungkin dari ketiganya ini akan menjadi pemicu berhasil dan tidaknya seseorang itu membangkitkan energinya masing-masing. Insya Allah mungkin lain kali akan saya jelaskan juga bagaimana proses awal membangkitkan energi tersebut. Itu cukup sederhana. Dari kekuatan pikir, energinya bagaimana cara untuk membangkitkan, ya. Terus kemudian kekuatan batin, bagaimana caranya untuk membangkitkan. Itu nanti akan bersatu, akan menimbulkan suatu bentuk energi yang besar, peranan. Nah, insya Allah seperti itu. Oke, tentang pusaka tadi sudah, pertanyaan ini juga sudah. Kemudian makan goreng. Makan goreng sambil ngopi. Jadi pemirsa bisa nanti pemirsa persiapkan dari sekarang sebelum video selanjutnya akan saya luncurkan. Persiapkan 3 energi tadi, 3 faktor untuk menimbulkan kekuatan tadi itu. Persiapkan mulai dari
sekarang. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dan semoga juga keadaan di zaman sekarang ini cepat stabil ya. Cepat stabil karena saya juga sangat prihatin dengan keadaan yang sekarang ini. Insya Allah untuk video ke depan saya akan buat tutorialnya untuk membangkitkan energi dalam diri. Mungkin itu aja ya. Oke pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam